Langkah pertama, kita akan buat bahan isiannya terlebih dahulu. Masukkan 150 gram kacang hijau kupas yang sudah direndam selama 2 jam dan sudah dicuci bersih ke dalam kukusan yang sudah mendidih. Dan ini akan kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, kita coba aduk dengan garpu. Jika kacang hijau kupasnya sudah empuk dan terasa ringan berarti sudah matang, bisa langsung kita angkat. Selanjutnya masukkan 100 gram ubi kuning yang sudah dipotong dan dicuci bersih ke dalam kukusan. Lalu ubinya kita kukus selama 25 menit atau sampai teksturnya empuk dengan api sedang. Setelah 25 menit dikukus, kita coba tes tusuk. Jika ubinya sudah empuk, bisa kita matikan kompornya, lalu langsung kita angkat. Selanjutnya kacang hijau yang sudah dikukus tadi, dalam keadaan masih hangat langsung saja kita masukkan ke dalam blender. Dan kacang hijau ini kita blender terlebih dahulu sampai teksturnya halus. Dan ini dia kacang hijau kupasnya sudah selesai di blender halus. Langsung saja kita masukkan ke dalam teflon. Kemudian kita tambahkan 100 gram gula pasir, garam setengah sendok teh. Tambahkan vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh. Santan instan sebanyak 2 sendok makan. Terakhir tambahkan 75 ml air putih. Kemudian kita nyalakan kompornya di api sedang cenderung kecil, lalu adonan kacang hijau kupasnya kita masak sampai adonannya tercampur rata, kalis, dan air gulanya sudah menyusut dan kering sambil terus kita aduk. Jika adonan isiannya sudah terlihat kalis, adonan tidak lengket lagi dan kering seperti ini sudah cukup bisa kita matikan kompornya, angkat lalu pindahkan ke wadah dan tunggu sampai adonan isiannya dingin. Jika adonan isiannya sudah dingin, langsung saja bisa kita bentuk. Kita ambil secukupnya adonan isian, kemudian kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Jika kalian mau ditimbang adonannya juga boleh, kalau tidak ditimbang juga bisa dikira-kira saja beratnya berapa gram. Kalau di sini adonannya saya kira-kira saja, beratnya kurang lebih 15 gram. Dan proses ini kita lakukan sampai semua adonan isiannya selesai dibentuk. Dan ini dia adonan isiannya sudah selesai dibentuk semua. Satu resep menghasilkan 27 buah. Untuk adonan isiannya ini nanti akan kita sesuaikan dengan jumlah dari adonan kulitnya. Ini kita sisihkan dahulu. Selanjutnya ubi kuning yang sudah dikukus tadi, dalam keadaan masih hangat langsung saja kita haluskan dengan menggunakan garpu. Tujuan penggunaan ubi kuning ini supaya adonan kulitnya nanti bisa tetap empuk dan lembut, karena pada adonan kulitnya nanti, kita tidak menggunakan kentang. Jika ubi kuningnya sudah halus seperti ini sudah cukup, bisa kita sisihkan dahulu. Lanjut kita akan buat adonan kulitnya. Masukkan 175 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 75 gram tepung ketan hitam. Gula pasir sebanyak 65 gram. Garam setengah sendok teh. Supaya tidak terlalu berbau tepung, di sini adonannya saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Supaya nanti hasilnya lebih bulat utuh dan mengembang sempurna, di sini kita tambahkan baking powder double acting sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan ubi kuning kukus yang sudah dihaluskan di awal tadi. Lanjut kita uleni adonannya sampai semua bahan tercampur rata. Pastikan mengaduknya sampai ubi kuningnya tidak ada yang menggumpal. Di sini saya mengaduknya cukup pakai tangan saja. Jika semua bahan sudah tercampur rata dan ubi kuningnya juga sudah tidak ada yang menggumpal, ini sudah cukup. Lalu tambahkan 200 ml air hangat. Untuk air hangatnya kita masukkan secara bertahap. Kita tuang sedikit demi sedikit supaya adonan kulitnya tidak terlalu kelembekan. Untuk penggunaan takaran air hangatnya, bisa kurang bisa juga lebih, disesuaikan juga dengan kelembapan tepungnya. Jadi kalian bisa kira-kira saja untuk takaran air hangatnya. Kemudian adonannya ini kita uleni sampai lentur, kalis, tidak lengket lagi di tangan dan mudah untuk dibentuk. Jika adonan kulitnya sudah tercampur rata, sudah kalis, lentur, tidak lengket di tangan dan bisa dibentuk seperti ini sudah cukup.
Dan untuk penggunaan takaran air hangatnya ini masih tersisa sekitar 50 ml, jadi penggunaan air hangat yang saya pakai sekitar 150 ml, jadi disesuaikan dengan kelembapan tepungnya. Oke lanjut, ini adonan kulitnya sudah siap untuk kita bentuk. Kita siapkan bahan isian yang dibuat di awal tadi, lalu siapkan juga secukupnya wijen putih untuk bahan balurannya. Ambil secukupnya adonan kulit, kemudian kita pipihkan melebar. Selesai dipipihkan, kita beri isian kacang hijau kupas di dalamnya. Kemudian kita tutup rapat lagi dengan adonan kulit, lalu bentuk bulat. Pastikan menutupnya harus rapat supaya isian tidak bocor. Setelah kita bentuk bulat seperti ini, langsung saja kita balurkan ke dalam wijen putih. Pastikan saat membalurkan adonan ke dalam wijen sambil ditekan-tekan atau dipadat-padatkan seperti ini supaya wijennya menempel dengan sempurna. Dan seperti ini hasilnya, proses ini kita lakukan sampai semua adonannya selesai dibentuk. Untuk berat adonan kulitnya, kalian bisa sesuaikan dengan berat adonan yang kalian inginkan. Kalau di sini saya timbang dengan berat kurang lebih 25 gram. Saat proses membulatkan adonan kulitnya, jika terasa susah untuk dibentuk atau bagian permukaannya sedikit retak, kalian bisa basuh tangan kalian dengan sedikit air supaya adonannya sedikit lentur. Dan saat proses pembaluran adonan ke dalam wijen, jika adonan dirasa sudah terasa lembab, tidak perlu dicelupkan ke dalam air, tapi bisa langsung kita balur ke dalam wijen supaya saat digoreng wijennya tidak banyak yang rontok. Dan ini dia onde-onde tepung ketan hitamnya sudah dibentuk semua, dan ini untuk adonan isiannya masih tersisa, jadi untuk isiannya tidak dipakai semua. Dan untuk onde-onde ketan hitamnya ini sudah siap untuk kita goreng. Panaskan minyak gorengnya terlebih dahulu dengan api kecil. Kita panaskan jangan sampai terlalu panas, cukup sampai panasnya terasa suam-suam kuku. Jika minyak gorengnya sudah terasa hangat atau suam-suam kuku, bisa kita masukkan satu persatu onde-ondenya ke dalam minyak goreng. Pastikan memasukkannya secukupnya saja. Jangan terlalu banyak karena onde-ondenya nanti akan mengembang. Pastikan untuk penggunaan minyak goreng harus banyak supaya onde-onde ketan hitamnya bisa terendam. Lalu kita biarkan onde-ondenya terendam di dalam minyak goreng. Jangan sering diaduk-aduk supaya adonan tidak cepat bocor. Kemudian kita tunggu sampai minyaknya mendidih dan posisi apinya masih tetap dengan api kecil. Jika minyak gorengnya sudah mendidih, bisa langsung kita aduk. Pastikan mengaduknya secara melingkar menggunakan punggung spatula supaya bentuk bulatan onde-ondenya lebih bagus. Untuk proses penggorengan pertama ini, kita masih tetap menggunakan api kecil supaya onde-onde tidak cepat meletus. Jika onde-ondenya sudah terlihat mengembang besar, bisa kita naikkan api kompornya ke api sedang sambil terus kita aduk supaya matangnya merata. Goreng sampai permukaan kulitnya berwarna kecoklatan. Pastikan sampai permukaannya sedikit kecoklatan supaya lebih kokoh, tidak mudah kempes setelah diangkat. Jika permukaan kulit onde-ondenya sudah terlihat kecoklatan dan saat kita tekan bagian kulitnya sudah terasa keras dan kokoh, bisa langsung kita angkat dan lanjut kita menggoreng onde-onde berikutnya. Jika onde-ondenya sudah matang, semua bisa kita tiriskan dahulu, lalu tunggu sampai onde-ondenya dingin baru bisa kita kemas untuk jualan atau kita sajikan untuk cemilan bersama keluarga. Kalau mau dikemas bisa menggunakan kertas bolu cup seperti ini, lalu kita bungkus dengan menggunakan plastik OPP supaya lebih higienis. Dan ini dia kue tradisional dari olahan tepung ketan hitamnya sudah jadi, namanya onde-onde ketan hitam. Bentuknya terlihat bulat utuh, meskipun tanpa kentang dan penambahan tepung beras. Hasilnya tetap empuk, lembut, kokoh, meskipun sudah dingin tidak kempes. Saat kita gunting bagian kulitnya, hasil di dalamnya ternyata kopong sempurna. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.